Kita tahu ketika undang-undang KPK ternyata tidak memberikan dampak positif terhadap pemberantasan korupsi, ya sudah diamin saja, tidak ada tuh evaluasi begitu kan. Nah, KPK melorot, Mbak. Nah ya maksudnya tidak ada evaluasi terhadap undang-undang KPK. Ya. Dibiarkan saja ya nggak apa-apa, nggak berhasil ya udah gitu kan. Padahal janjinya kalau dicoba dulu, kalau nggak bagus dievaluasi. Ya. Tapi tidak ada tuh yang mencoba mengevaluasi undang-undang KPK, ya sudah. Kalau sudah ini ya udah terima saja seperti itu. Apakah ini juga akan berlaku juga terhadap undang-undang Omnibus Law ini? Oh, nggak bisa. Ini soal yang begitu besar, yang menyangkut hajat seluruh rakyat kita ini, nggak bisa dicoba-coba. Saya sependapat tuh, jangan trial and error. Waduh, ini akan menimbulkan risiko yang besar sekali, yang pada saat ini sebagian kita belum bisa lihat apa konsekuensinya. Jangan. Dan ada satu hal yang belum disinggung oleh narsum yang lain, bahwa Undang-Undang Sapu Jagad ini bertentangan dengan sistem perundang-undangan kita sebetulnya. Kita tidak mengenal ada itu ya. Nah, ini saya kira makanan empuk nanti dihajar oleh MK. Kalau MK belum digembosi. Sebab banyak pihak yang curiga MK sudah digembosi. Kenapa? Indikasinya sebelum rame-rame Omnibus Law ini terjadi di masyarakat, pemerintah meluncurkan RUU revisi tentang MK. Cuma satu poinnya, yaitu meningkatkan usia hakim konstitusi. Waktu itu sudah banyak yang curiga, ada apa ini? Jadi diberikan semacam ya insentif dulu gitulah, tolong bantu kami gitulah. Nah, jadi ada yang curiga juga. Tapi, Mbak, saya terkejut setengah mati. 3 hari lalu saya nonton bincang-bincang Pak Mahfud, Menko Polhukam, dengan sebuah televisi. Saya kaget, saya yakin Pak Mahfud kebablasan ngomong itu. Dia dipancing sama host televisi. Jadi bagaimana Pak Mahfud? Menurut Bapak kalau ini dibawa ke MK, ada satu pertanyaan yang jitu sekali ditembak. Pak, kalau RUU sudah diketok palu, disahkan oleh DPR, kemudian di dalamnya diotak-atik lagi, ada yang dimasukkan, dikeluarkan itu gimana? Nggak bisa. Pak Mahfud, pakar hukum tata negara, beliau jawab tegas, nggak bisa, itu melanggar hukum, itu bisa dihukum, itu nggak bisa. Saya yakin itu MK akan tolak itu. Itu Mahfud MD itu yang ngomong, bukan Cipta Lesmana. Saya waktu nonton itu kaget sekali. Saya pikir Pak Mahfud kecolongan ini, itu peluru tajam bagi kelompok-kelompok yang akan membawa Undang-Undang Sapu Jagad ini ke MK. Jadi intinya yang kita katakan adalah memang undang-undang ini banyak kelemahannya. Ya. Pak, begini Pak, orang ini siapapun dia, pemimpin sehebat apapun, sekali-sekali bisa salah, bisa melakukan kebijakan yang keliru. Sebelum jauh konsekuensinya, kenapa sih tidak minta maaf, tidak cabut? Itu tidak merendahkan martabat seorang presiden. Tidak. Sebaliknya menurut saya akan meningkatkan martabat seorang presiden. Kalau pada akhirnya sebelum masalah ini jadi besar, ada kesadaran, oke lah. Atau jangan dicabut, tapi diperbaiki lagi. Kan bisa itulah. Ya tapi udahlah Pak Prof Cita, kalau sampai minta maaf dicabut itu kayaknya terlalu tinggi harapannya, dilusional. Kayaknya masih jauh, karena ini usulan presiden dari awal, ketika baru, masa mau dicabut orang presiden yang menginginkan dari dilantik pidatonya setahun yang lalu itu kan sudah Omnibus Law begitu ya. Saya beralih ke Profesor Antoni. Lagi-lagi kita berusaha positif ya. Saat ini dengan berbagai kemudahan bagi investor ini, berbagai pajak dan lain-lain. Kalau menurut Profesor Antoni, bagaimana animo investor saat ini? Seperti yang saya katakan, bahwa investasi itu adalah fungsinya adalah bukannya hanya karena untuk kemudahan-kemudahan tadi. Jadi dari awal 2015
saya melihat bahwa ekonomi kita memang pertumbuhannya agak melambat, dan kemudian dari PKE, paket kebijakan ekonomi, terus itu digencarkan. Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah salah, ini tidak bisa, termasuk di tax amnesty dan sebagainya. Jadi sewaktu saya menyatakan bahwa Omnibus Law ini adalah tidak menjawab tantangan kita, saya ada alasannya, termasuk alasannya seperti waktu saya uraikan di PKE dan juga tax amnesty. Nggak, maksudnya apakah investor menyambut baik begitu loh, investor asing apa menyambut baik begitu? Karena saya dengar kan udah banyak yang itu ya mau invest begitu, menyambut baik undang-undang ini. Ya itu yang saya katakan, bahwa apakah investasi itu hanya dikasihkan kemudahan itu adalah bukan satu-satunya, apalagi kalau kita bilang Tesla yang full automated gitu ya, misalnya gitu, itu komponen labor itu sangat kecil sekali gitu, jadi bukan itu yang diharapkan, dan Indonesia tidak mempunyai suatu lingkungan kerja yang bisa mendukung Tesla. Jadi menurut saya kita itu masih jauh dari untuk industri-industri yang advanced technology gitu. Jadi jangan mengharapkan advanced technology itu datang dengan kita dengan undang-undang Omnibus Law ini gitu, jangan bermimpi. Jadi kita Omnibus Law ini adalah kita masuk kepada industri-industri yang padat karya, itu yang diinginkan. Dan ini adalah yang saya katakan bahwa kalau kita fokus kepada industri padat karya, maka kita akan fokus kepada kemiskinan di masa depannya. Jadi yang masuk adalah industri padat karya, industri mineral, SDM dan sebagainya. Ini yang akan masuk gitu, dan kita akan terpuruk di situ. Ya, tapi saya tanya apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Mengingat begini loh, di Cina aja asal pandemi ini sudah positif kan ekonominya, sudah 5% begitu. Demikian juga di Vietnam begitu ya, positif, dan negara-negara lain. Nah, apa yang harus dilakukan Indonesia begitu? Mengapa Indonesia tidak bisa begitu, Prof? Begini, karena Indonesia di dalam masa pandemi itu ada beberapa penelitian, kalau kita loose terhadap, sangat longgar terhadap pandemi itu, maka pemulihan ekonomi akan jauh lebih panjang. Artinya apa? Karena yang trigger keterpurukan ekonomi ini adalah konsumsi kelas menengah atas. Orang kelas menengah atas dengan ada itu takut keluar, tidak berani makan di restoran, tidak berani. Yang berani keluar itu adalah mereka yang terpaksa untuk mencari uang. Kalau saya tidak keluar, maka saya akan mati, saya tidak ada pendapatan, maka saya akan kelaparan. Orang yang mempunyai simpanan kelas menengah ke atas akan menahan diri. PSBB dilonggarkan pun mereka tidak akan datang ke restoran. Ya mungkin sekali-sekali saja gitu. Nah ini yang membuat keterpurukan ekonomi ini. Nah di mana kalau kita lihat Vietnam, begitu lockdown-nya sangat ketat sekali, karantina wilayahnya sangat ketat sekali, bahwa tidak ada lagi terkontaminasi dari luar, sehingga aktivitas ekonomi dia di dalam negeri itu sangat bergairah. Kalau kita didiamkan begini lagi, kita tidak berani. Makanya saya katakan kalau kita tes kita diperbanyak, misalkan sampai 30%, ini yang sudah terinfeksi ini bisa sampai 14-15 juta. Ini menarik Prof. Antoni, bahwa memang kuncinya adalah di pandemi begitu ya, bahwa ekonomi kita ini harusnya yang diperbaiki adalah pandeminya dulu ya, agar jalan lagi ekonomi. Tapi ini mengapa justru investasi yang digenjot begitu? Ini kayak apa ya, kayak orang sakit batuk tapi yang diobatin sakit kepala begitu ya? Begini, ini kan jalan paralel, bahwa Omnibus Law ini kan sudah agenda. Nah, jadi bukannya hanya itu, bahwa pandemi ini adalah selingan, dan di mana bahwa ini adalah kondisional, di mana kondisionalnya harus ditangani, tetapi cara penanganannya kita tidak tahu gitu. Pemerintah itu sangat gagap sekali, jadi masih ada uji coba terus gitu. Tetapi Omnibus Law adalah memang sudah agenda. Tadi Mbak Rama sendiri mengatakan bahwa dari pelantikan dan sebagainya sudah diagendakan gitu. Jadi ini yang harus berjalan, ini sudah diagendakan, bukan karena masa corona, bukan masalah karena coronanya. Baik, Kak Rocky, kenapa sih kok Omnibus Law ini kayak kudu harus begitu ya? Meskipun banyak penolakan, banyak masukan, bukan hanya dari orang-orang biasa saja, dari akademisi, profesor, semuanya memberi masukan. Tapi kenapa sih kok tetap harus Omnibus Law ini? Mengapa menurut Kak Rocky? Ya karena tadi plutokratnya menagih balas budinya tuh. Misalnya
diperlukan cepat agar supaya sebelum 2020 mulai masa Pilpres 2023 awal ini sebut aja izin-izin yang mesti diperpanjang sudah bisa diselesaikan dengan Omnibus Law ini. Bahwa pidana yang mungkin terkena pada perusak hutan itu akan dihilangkan itu karena Omnibus Law menjamin dihilangkan. Jadi semua memang politik balas jasa. Apa intinya di situ? Ya ini aja soalnya tuh. Lalu COVID ini dimanfaatkan untuk menguras anggaran dengan mencetak uang itu. Kan segala sesuatu akan disebut karena COVID, maka kita perlu tas-tas plastik buat salurin sarden segala macam itu kan dari situ kan ambilnya kan, walaupun cuma sedikit tapi dianggap oke kita mau ambil sebanyak-banyaknya. Demikian juga untuk soal pelanggaran batas anggaran itu kan diambil semua dari situ kan intinya itu sebetulnya tuh. Jadi tanpa sadar sebetulnya kita sedang menikmati uang yang dicetak berlebih oleh Bank Indonesia yang mungkin plafonnya kalau masih sedikit masuk akal ya BI iain aja deh. Kalau di atas 300 triliun bahaya tuh, maka Bank Indonesia tahan itu. Tapi nanti juga akan dipaksa. Kan sekali dia melanggar aturan perundang-undangan tentang keuangan negara, maka dia akan langgar terus. Jadi COVID ini adalah alasan aja untuk merampok bangsa ini untuk membail out BUMN yang udah kolaps, yang kolapsnya bukan karena COVID, terpaksa mesti ditalangin lagi. Dari mana duitnya? Ya dari mencetak uang. Nanti bagaimana efeknya pada inflasi, pada kehidupan ekonomi? Gampang itu, nanti kita pikirkan berikutnya. Kan begitu pikiran pemerintah kan. Gampang sekali menebak itu. Ya, saya ke Profesor Cipta dulu ya. Kan lihat komunikasi, karena kan pakar komunikasi politik, menilai komunikasi di era Jokowi ini ya, yang sering maju malah buzzer begitu ya. Yang kedua, konversinya juga bukannya mengundang dialog, malah mengatakan waktu itu Mahfud MD yang pertama kali mengeluarkannya. Kami tekankan jika kami akan bertindak tegas jika ini demonya anarkis dan lain-lain. Jadi seperti apa kalau melihat komunikasinya pemerintah rezim? Ya, pemerintah banyak mengeluarkan jurus apa yang disebut dalam teori komunikasi fear arousing communications. Komunikasi menakut-nakuti halayak. Fear arousing communication. Itu sering dipakai oleh pemerintahan di negara yang sedang berkembang, di negara yang bercorak otoritarianis. Awas, jangan macam-macam, saya jebloskan ke penjara kamu. Itu contoh fear arousing communications, ya. Nah, pola komunikasi ini tidak selalu berhasil. Kadang-kadang dia menimbulkan efek bumerang, menghantam diri sendiri. Tadi saya katakan di ilmu politik ditulis di buku itu, ditulis ya, bahwa pemerintah kalau makin represif, makin authoritarian, kadang-kadang seringkali rakyat makin nekat, makin melawan. Nah, maka pemimpin yang otoriter di mana-mana pada saat tertentu jatuh digulingkan oleh rakyat. Baik. Marcos misalnya, Hosni Mubarak, ya nggak usah jauh-jauh di tempat kita, Pak Harto misalnya. Baik. Itu karena represif. Rakyat makin nekat, pada akhirnya oke lah, enggak apa-apa gitulah. Nah, jadi kita sarankan ya, saya yakin Realita TV ini kan nggak terlalu gila terhadap Jokowi ini. Ya kita harapkan ya pemerintah ini terutama pimpinan tertentu gitu ya. Baik. Ada yang sok otoriter kalau ngomong gitu loh. Apa gitu loh. Mentang-mentang jenderal macam-macam itu. Keliru dia. Dia nggak pernah belajar ilmu politik dia tuh. Keliru sekali. Jangan show off otoriternya begitu. Jangan dia pikir rakyat ini kecoa apa ketakutan gitu loh. Nah, ada yang mengatakan awas. Nah, jangan. Paling bagus menurut saya persuasif. Panggil Rocky Gerungan. Bu Rocky, Anda ini sebetulnya mau apa sih? Misalnya gitu, dialog gitu lah. Presiden. Mau apa ganti presiden? Selesai Orang semacam Rocky Gerung ini makin diancam, saya hakul yakin dia akan makin gila. Ya, jadi fear arousing communications akan tumpul, tidak akan efektif. Saya sering berhayal orang-orang Pak Jokowi, orang-orang ke Jokowi ini wajib diberikan ilmu komunikasi
gurunya Profesor Cipta Lesmana mestinya begitu loh. Nggak ngerti komunikasi. Gitu. Baik, baik. Saya ke Rocky nih karena mau sholat maghrib lagi nih. Jadi, Kak Rocky, apa ini tadi dikatakan oleh Profesor Cipta, otoriter itu bahaya, rakyat itu bukan kecoa, pasti akan marah. Itu nggak pernah belajar ilmu politik. Tunggu, mungkin mereka belajar juga ilmu politik, tapi belajarnya ke RRC begitu. Atau ke Korea Utara begitu. Buktinya berhasil otoriter malah. Jadi mungkin potretnya itu kali. Malah berhasil langgeng, RRC malah mungkin seperti itu. Enggak, mereka nggak baca, mereka baca, ada buku dulu, istilahnya juga Fear, Republic of Fear. Itu menggambarkan era Shafak di zaman Iran atau Irak itu, Saddam Hussein itu. Yang menimbulkan ketakutan dengan operasi intelijen. Kita tahu Shafak lebih gila dari Mossad sebetulnya kalau lakukan operasi penindasan itu. Karena langsung pakai kekerasan dengan informasi yang dipalsukan. Jadi disebar dulu informasi palsu, efek baliknya itu dirumuskan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan itu. Jadi sekarang kita lagi hidup di dalam Republic of Fear gitu. Semua orang takut, pegang WA ada takut, karena nanti dimonitor. Twitter takut. Jadi ada semacam Big Brother is watching you itu di dalam novel 1984 dari Orwell. Jadi kita ada di dalam Orwellian politics. Itu soalnya tuh. Kakak pembina kita, bukan Big Brother. Kita punya kakak pembina. Nah, dalam keadaan semacam itu, pemerintah salah mendefinisikan keadaan bahwa dimanapun di dunia ini nggak mungkin lagi kita dipaksa untuk hidup dalam Republic of Fear. Karena informasi bisa diperoleh dengan cara apapun, legal maupun ilegal. Nah, itu yang menyebabkan menjadi sah perlawanan terhadap Republic of Fear ini. Melalui apa? Melalui yang disebut politik PSBB, yaitu pembangkangan sosial berskala besar. Itu yang sedang terjadi. Ya, tapi mungkin di beberapa negara berhasil Republic of Fear ini kan. Seperti yang saya Saya mau jawab itu, Mbak Ya, Rama. Ya, Mbak silakan. Rama, saya mau jawab itu. Ya, silakan, Prof. Kenapa di negara tertentu berhasil? Saya mau jawab. Itu menarik sekali. Saya punya buku cerita mengenai Tiananmen Massacre, pembantaian Tiananmen tahun 85 atau 86 bulan Juni. Saya baca buku, tebal buku itu. Nah, jadi waktu itu singkat kata sekali, ratusan ribu mahasiswa Cina sudah mengepung lapangan Tiananmen. Kita tahu kan lapangan Tiananmen gitu ya, mengepung, demo terus 1 bulan lebih. Ya, pada saat tertentu itu sudah hampir 1 juta mengepung Tiananmen Square. Ya, terus bos-bos Partai Komunis ini rapat. Ya, bos-bos rapat dipimpin oleh Deng Xiaoping. Panglima tentara semua rapat semua. Apa yang perlu kita lakukan? Satu-satu kasih laporan. Deng Xiaoping dia gebrak meja. Ini situasi sudah super gawat. Bahasa Betawi kira-kira begitu. Super gawat. Kalau kita tidak bertindak, runtuh sistem komunis kita. Pemerintahan kita akan runtuh. Cina akan jadi negara apa kita nggak tahu. Kita harus tindak tegas. Ada yang bertanya, bagaimana Pak Ketua? Sikat habis. Langsung diperintahkan Panglima, sikat habis. Tank tentara semua, tank dengan kaliber besar sekali. Dibom, habis semua. Digilas pendemo-pendemo itu. Jadi berapa yang mati? Kontroversial. Pihak Barat mengatakan 3 juta yang mati. Deng Xiaoping waktu rapat itu mengatakan, saya tidak mau tahu. Berapapun yang mati, saya tidak mau tahu. Kita harus pertahankan sistem negara kita, sistem partai kita, dan 1,4 miliar rupiah mulus sih. 1, miliar penduduk Cina. Ini harus kita bela. Dia sikat habis semuanya. Bubar, takut semuanya. Persetan dengan tuduhan pelanggaran HAM semua, takut semua. Pertanyaan
pertanyaan. Ini pertanyaan nakal yang silakan dijawab oleh siapapun yang bisa. Ya. Kita pernah mengalami mirip-mirip Tiananmen Square itu, tapi bukan pembantaian, bukan. Mei 98. 600 manusia, sebagian besar mahasiswa, numplek di gedung DPR MPR, dikepung. Ya. Tidak bisa bekerja mereka. Semua nuntut penurunan Pak Harto. Polisi banyak, tentara, ribuan tentara di sana dengan senjata lengkap. Kok mereka tidak berani berondong ya? Kenapa mereka tidak berani bertindak seperti tentara liberal Cina itu? That is the core questions. Saya pernah tanya kepada beberapa petinggi, bagaimana Pak? Oh, TNI itu lahir dari perut rakyat. TNI ini lahir dari perut rakyat. TNI tidak mungkin memberondong rakyat karena kami lahir dari perut rakyat. Jadi jawaban saya kepada Pak Rama ini tergantung nekat tiga pemerintah ini. Kalau nekat seperti Deng Xiaoping, setelah diberangus habis, Cina sekarang begitu maju sekali. Semua orang yang datang ke Cina geleng-geleng kepala. Ya, politik dia masih sistem komunisme, tapi ekonomi dia adalah kapitalisme. Pertanyaannya, apa kita berani? Tidak berani kan? Kita tidak mau, kita mau damai. Kenapa? Ada falsafah Pancasila. Nah, ini. Ya, ini ya. Mungkin sekali lagi ke Kak Rocky sebelum pamit ya, sebelum nanti saya ke Prof. Antoni. Apakah Indonesia tidak berani? Belum dijawab, Prof. Belum tentu. Ini kita belum tahu. Kemarin saja sudah berani represif ya. Banyak yang diperlakukan seperti itu. Kemudian belum terjawab sebenarnya. Belum tentu begitu. Dan terbukti yang di Cina itu berhasil mempertahankan kekuasaan dan berhasil maju. Kata-katanya tadi itu adalah untuk menyelamatkan miliaran penduduk yang lain ya. Nah, jangan-jangan ini juga terjadi bisa di Indonesia, Kak Rocky, bahwa demi menyelamatkan NKRI begitu ya, atau apa ya begitu. Jadi bisa dilakukan tadi menindak tegas itu dalam quote-unquote ya represif. Kak Rocky. Ya itu kan nggak ada jalan lain kan. Kan kalau pemerintah bilang bahwa peralatan saya untuk bertahan hanya dua, satu undang-undang COVID, satu undang-undang Omnibus Law. Yang satu nggak bisa jalan tanpa yang lain gitu. Itu saling mengandaikan. Jadi pemerintah terpaksa karena kedunguannya harus memaksakan ini jalan. Pemerintah nggak pernah antisipasi bahwa rakyat atau buruh itu bakal didukung oleh civil society, bakal didukung oleh intelektual. Lain kalau buruh itu bisa dikonten sekedar gerakan buruh, maka bisa disogok. Tapi sekarang nggak mungkin karena udah intertwine dengan politik intelektual, dengan global civil society. Seluruh masyarakat global civil society mengantisipasi kemungkinan Indonesia masuk di dalam program yang sekarang sedang dihadapi oleh Thailand. Kita mesti baca seluruh paradigma itu tuh. Karena politik Indonesia ada bagian dari global playing. Player-player global juga berupaya ke sini itu. Jadi ini satu paket, itu pentingnya selalu pakai pendekatan dari Profesor Antoni, baca ekonomi dengan pendekatan political economy itu. Bukan dengan teori makro yang nggak ada aspek-aspek politik, apalagi begitu banyak simbol sekarang yang menunjukkan bahwa persoalan global kita tidak mungkin tutup hanya karena ingin memaksimalkan gain di dalam negeri. Itu nggak bisa itu. Apalagi Presiden Jokowi dinilai sebagai sedang menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia oleh seluruh analis dunia bilang begitu tuh. Jadi ada harapan, memang ada harapan kalau terjadi perubahan radikal di dalam rezim gitu. Bukan minta masyarakat memahami kesulitan pemerintah, nggak bisa. Jadi batas air itu udah dilewati oleh rezim. Kesempatan untuk dialog udah hilang, sehingga yang disebut Rolling Stone itu sudah gather moss, sudah mengumpulkan lumut airnya tuh. Nah ini bahayanya itu.
Nah, pemerintah masih berpikir dia bisa kendalikan dengan peralatan kekerasan itu. Nggak bisa. Karena batas itu sudah dilampaui. Sebentar lagi, begitu ada keributan yang lebih berbahaya mengerikan di jalan, emak-emak akan buka lagi dapur umum. Dan itu adalah kejadian di 1998. Nah, keadaan itu yang menunjukkan bahwa data intelijen tidak valid masuk ke Jokowi itu. Jokowi tidak mampu untuk membaca soal ini karena pengetahuannya terbatas. Harus disebutkan begitu. Itu pentingnya, walaupun terlambat, Pak Cip ini mangkal aja di istana supaya keluarin semua pembisik itu, diganti formatnya itu. Reinstall the idea of political communication. Itu mestinya tuh. Tapi ya mungkin Jokowi juga menganggap, wah Pak Cip nggak bisa karena udah pernah diundang oleh Rahma Sarita. Itu artinya oposisi. Nah, itu masalahnya tuh. Enggak lah, ini kan kita cair, siapa saja bisa diundang di sini. Kemarin kita mengundang Doni Monardo dari pemerintah. Masa Doni Monardo ini? Kadrun. Nggak bisa itu. Nah, itu pikiran rejim bisa begitu ya. TV netral Oke, saya pamit sebenarnya. duluan ya. Ya, silakan. Terima kasih nih Kak Rocky. Ya, Pak, ya. Ya, Bro thank you. Antoni, Ketemu, Bro Cip, Bu Rocky, bye. sampai ketemu ya. Sukses ya. Ya, ya. Yes, saya Datang selalu paling akhir, orang-orang datang yang paling awal. berpikiran tajam karena Republik Tempur. Bye. 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 Saya ke Profesor Antoni ya. Terus saya pikir sudah selesai nih, udah lapar saya, Pak. Sedikit lagi, satu lagi. Apa? Catatan ekonomi setahun ini yang pasti ini terkait juga pandemi ya, karena terkait hutang begitu. Catatan Bank Dunia sendiri mengatakan bahwa Indonesia ini hutangnya tertinggi ke-6 ya jika dibandingkan dengan negara-negara menengah ke bawah ya. Seperti Argentina, Afrika Selatan begitu. Ini Indonesia tinggi. Karena ini saya mengatakan ini karena Sri Mulyani mengatakan utang kita tidak tinggi, tapi dibandingkannya dengan Amerika Serikat, Jepang, Jerman beda ya pastinya ya. Tapi juga dibandingkan dengan negara-negara menengah ke bawah, Indonesia ini tertinggi ke-6 begitu hutangnya. Nah, ini di tengah pandemi ini hutang terus bertambah begitu dengan alasan pandemi ini. Apalagi hutangnya falas lagi ini. Ini membuat posisi kita semakin riskan ya jika terjadi gangguan di kurs rupiah begitu, Prof. Itu tertinggi adalah bukan di negara-negara berkembang. Itu nomor 6 atau nomor 7 kalau nggak salah, itu adalah tertinggi di dunia. Jadi yang pertama adalah ya ada Amerika Serikat, kedua beberapa China dan sebagainya. Itu adalah tertinggi di dunia. Itu pertama. Terus bahwa apakah ya pandemi ini pasti meningkatkan utang. Tapi kalau kita lihat apakah meningkatkan utangnya itu dari dolar atau tidak? Ya, dalam mata uang dolar atau tidak. Pertama adalah yang paling banyak adalah mata uang rupiah. Itu kita harus akui. Karena apa? Karena Bank Indonesia ikut menanggung di situ. Tetapi utang kita itu bukan masalah karena pandemi, utang luar negeri kita. Masalah dari utang luar negeri kita itu karena current account deficit. Jadi neraca perdagangan itu defisit. Neraca perdagangan defisit mau tidak mau ditutupi dari utang atau dari investasi PMA tadi lah. Makanya PMA perlu dikencangkan, lalu kemudian ada portfolio investment. Portfolio investment salah satu adalah utang, instrumennya itu obligasi. Jadi mau nggak mau ini men-trigger bahwa ini utang lebih banyak. Jadi inilah yang permasalahannya bahwa utang kita menggunung karena kita harus menutupi current account deficit. Tahun lalu 32 miliar kita punya current account deficit. Tahun sebelumnya juga sekitar 30 miliar lah, ya 2 tahun ini 30 miliar. Jadi 5 tahun Jokowi itu current account deficit kita itu 115 miliar. Dan itu yang harus ditambah utang, gitu. Ya dikurangin dengan PMA dan sebagainya. Gitu. Tapi utang ini akan meningkat tajam. Selama ini tidak dibenahi, ekonomi kita tidak dibenahi, ini utang akan semakin meningkat terus dan sekarang sudah dalam kondisi yang sangat bahaya. Dalam arti kita tergantung dari asing. Kalau asing stop untuk memberikan pinjaman, stop aja ya, nggak perlu dia menarik keluar gitu. Itu otomatis terjadi seperti yang akhir Maret lalu, yaitu rupiah menjadi ke 17.000. Jadi inilah yang bahayanya.
Jadi ini yang perlu kita diperhatikan sama, semoga ya pemerintah ada jalan. Baik, baik, yang terakhir ini Profesor Cipta, saya tadi agak ini sekali dengan cerita Profesor Cipta yang di Tianmen tadi itu. Semoga itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Kita berdoa tidak pernah akan terjadi di Republik Indonesia. Iya. Ini terakhir mungkin closing statement, silakan. Boleh nggak? Sorry, Ya. tadi saya mau menanggapi ini sedikit yang mengenai tadi Prof. Silakan, Prof. Ya. Sekarang begini, memang China itu memang kita tahu bahwa itu kehidupannya cukup sejahtera, ya. Tapi kita tahu China dan Uni Soviet itu adalah salah satu negara dengan kesenjangan sosial tertinggi. Jadi mereka secara ekonomi sudah kapitalis, tapi secara sistem mereka masih menganut kepada satu partai politik, yaitu dikuasakan ke bawahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kesejahteraan itu satu-satunya bisa dicapai melalui otoritarianisme? Nah, ternyata tidak kan, kalau kita lihat kesejahteraan dan sudah banyak sekali dicapai juga oleh Eropa Barat ya, yang dengan sistem demokrasi itu tinggi. Jadi sekarang pilihan, kita bisa meningkatkan kesejahteraan, tetapi kita juga bisa meningkatkan demokrasi. Dan bagi rakyat, demokrasi adalah yang terpenting bagi rakyat karena itu menyangkut dari human rights, ya. Dari hak dasar dari manusia bahwa mereka itu tidak boleh dikekang, mereka boleh memilih dan sebagainya. Jadi ini adalah human rights yang mendasar sekali. Jadi sebetulnya adalah kita bisa meningkatkan kesejahteraan dengan cara-cara seperti kalau kita lihat seperti di Eropa Barat gitu. Dengan Saya setuju sekali ya. Saya kira kita mesti sedikit belok perekonomian kita ini mengikuti pikiran-pikiran Bung Hatta, yaitu lebih arah ke sosialisme. Jadi tidak ganas kapitalisme. Saya kira itu perlu ke sana gitu ya. Itu saya setuju sekali. Iya, baik. Terima kasih ini Profesor Cipta juga Profesor Antoni ya, karena memang benar itu tadi ya bahwa di Cina itu ketimpangannya masih tinggi ya Prof ya. Tinggi sekali, di pedalaman miskin sekali masih miskin ya. sekali. Di pesisir sini nah dia maju sekali. Itu teorinya Deng Xiaoping. Kita majukan dulu yang di pesisir yang perbatasan ini. Nanti makin ke dalam gitu ya. Jadi nggak bisa instantly semua gitu. Itu saya baca pemikiran Deng Xiaoping itu. Tapi cerdik luar biasa sekali, luar biasa. Semua mengakui kemajuan luar biasa dari perekonomian RRT ini. RRT sekarang bukan hanya hebat di ekonomi, di militer juga Amerika sudah mulai ngeper ya. Luar biasa. Mungkin karena begitu majunya ya. Ada pembantu-pembantu dekat Jokowi yang menurut saya membisiki, Pak, kita harus minta bantuan Cina, Pak. Cina ini maju sekali. Nah, saya mungkin pengamat pertama di TV yang memperingatkan, hati-hati Bapak Presiden, hati-hati. Ya, do not too close to mainland China. Itu ucapan Prof. Cipta Lesmana. Jangan terlalu dekat dengan RRT. Bahaya. Bisa menjadi bom waktu. Tentu kita nggak boleh jauh, tidak. Saya berkeyakinan Indonesia harus dekat dengan RRT, harus dekat dengan Amerika Serikat, dengan Rusia, dengan India yang juga maju ekonominya. Nah, kita ini kan proyek apapun utang, lihat Cina, utang minta Cina. Ini nanti bagaimana? Nah, ya ini. Terima kasih ini Profesor Cipta. Iya. Pasti ada apa-apanya, ada udang di balik batu, pasti. Nanti lama-lama kita bisa, that is very dangerous. Ya kita ya memang Cina memang maju ya secara ekonomi dan lain-lain, tapi apakah semuanya diukur dengan uang begitu ya? Tentunya tidak semua sependapat dengan begitu. Ya.
Terima kasih ini Profesor Cipta, terima kasih juga Sama-sama, Profesor ya. Antoni. Terima kasih juga ya yang sudah menyaksikan tayangan ini. Pastikan kalau nonton ini sambil bawa cemilan ya, karena hampir 2 jam dari dialognya. Jangan lupa kirim ke saya videonya ya Pak ya. Iya, iya. Ya, Silakan jangan. makan malam ini, Prof. Katanya Iya, sudah. udah lapar saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan komen, bisa komen apa aja, nggak usah takut ditangkap deh. Yang penting hati-hati, jangan menyalahi ITE begitu ya. Oke, Baik, Prof. Antoni, sampai ketemu ya. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.